semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi para penonton sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya Kak Satyo Gusti Anugrah akan mempresentasikan suatu inovasi terbaru berupa aplikasi mobile yang bernamakan Si Tanggap atau kepanjangan dari Siap Tanggap. Aplikasi kami mengusung tema bencana. Ya, tentu saja hal yang melatar belakangi dari aplikasi kami adalah bencana. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan juga mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya mungkin ada faktor alam atau biasa dikenal dalam bencana alam, dan juga faktor non-alam atau biasa disebabkan oleh ulah manusia. Dari bencana tersebut muncullah suatu dampak-dampak negatif yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Di antaranya ada aspek ekonomi, ada aspek pemerintah, itu menjadi terganggu akan terjadinya suatu bencana. Entah itu aspek ekonomi yang menjadi merosot atau mengalami penurunan, ataupun aspek pemerintahan yang kurang menanggulangi, kurang kesiaptanggapan dalam menolong suatu korban jiwa ataupun menghadapi bencana. Selanjutnya merupakan reaksi. Setiap masyarakat juga diharapkan mampu memiliki kesiaptanggapan. Kesiaptanggapan ini berupa pemahaman masyarakat akan bahaya apa sih yang sedang ditimbulkan dari bencana yang ada. Sehingga harapannya masyarakat dapat mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi. Di antaranya, pertama, aplikasi hanya menampilkan info-info mengenai bencana alam dan informasi dari BMKG saja. Ini merupakan suatu masalah yang sedang dihadapi masyarakat sehingga kesiaptanggapan pun menurun. Tingkat kesiaptanggapan masyarakat menurun. Yang kedua adalah masyarakat membutuhkan waktu pengevakuasian lebih cepat untuk bencana darurat. Sedangkan saat ini beberapa tim SAR masih kewalahan untuk melayani masyarakat yang mengalami bencana alam. Yang ketiga adalah masyarakat juga perlu menghubungi keluarga, saudara, teman, dan lain sebagainya untuk menginfokan mengenai bencana yang sedang terjadi ataupun pertolongan yang diperlukan. Itu masalah-masalah yang dihadapi oleh para masyarakat sehingga kesiaptanggapan belum bisa muncul untuk menangani suatu bencana secara mandiri. Lalu tujuannya adalah aplikasi ini dapat membantu masyarakat menjadi sarana masyarakat dalam mengatasi bencana alam, dalam mengatasi kesiaptanggapan yang cepat sehingga mereka dapat terevakuasi atau dapat mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Pertimbangan latar belakang dari aplikasi kami ini, masalah yang telah dihadapi dan tujuan dari aplikasi kami telah melakukan suatu riset aplikasi yang serupa yang dimana kami bagi menjadi 3 pendasaran. Pendasaran pertama adalah aplikasi yang memiliki tingkat kesamaan tinggi yang dinamakan dengan aplikasi Kreki. Aplikasi Kreki ini secara tidak langsung memberikan pertolongan utama dengan tombol darurat, yakni tombol yang berwarna merah ini. Lalu bantuan lainnya dapat diakses di menu-menu atau fitur-fitur selanjutnya. Lalu pendasaran kedua adalah pertolongan yang dilakukan tim SAR. Kami menemukan suatu aplikasi yang serupa tapi berupa website. Website ini merupakan website dari tim SAR daerah di mana koordinasi atau forum koordinasi yang akan menolong suatu bencana dan korban jiwa yang sedang dihadapi. Lalu pendasaran ketiga yang merupakan info-info potensi bencana yang terjadi di sekitar kita. Di beberapa aplikasi yang kami temukan ada Inarix dan juga ada info BMKG. Lalu pendasaran yang terakhir merupakan pendasaran pada aplikasi panggil darurat cepat tanggap. Pada pendasaran yang ketiga ini, aplikasi akan memanggil kontak-kontak darurat dan akan mendapati cepat tanggap dalam responnya. Nah, itu tadi adalah aplikasi yang serupa sehingga kami menemukan suatu kelebihan di mana aplikasi kami Si Tanggap mampu menjadikan seluruh kelebihan aplikasi riset serupa tadi menjadi suatu aplikasi yang satu utuh dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam kaitannya menghadapi langsung bencana yang terjadi. Aplikasi tersebut akan dijelaskan detailnya oleh rekan saya. Melakukan riset aplikasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, selanjutnya kita akan mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama Si Tanggap.
Nah, aplikasi ini merupakan inovasi aplikasi berdasarkan beberapa referensi yang sudah kami temukan, yaitu di beberapa slide sebelumnya. Nah, pada aplikasi Sitanggap ini, kami ingin menyediakan layanan berupa ada 5 menu utama, yaitu emergency call, peta lokasi, panduan pertolongan, info potensi bencana, dan chatting. Nah, pada fitur emergency call, di sini fitur ini akan menyediakan sebuah tombol darurat, yaitu tombol darurat ini berfungsi untuk memanggil tim SAR dengan menggunakan voice detection yang akan mengeluarkan suara tolong Sitanggap. Fitur lainnya ini berupa kontak darurat, baik itu kontak resmi maupun kontak yang bisa ditambahkan secara manual, yaitu kontak-kontak rekan terdekat. Kemudian pada fitur selanjutnya yaitu fitur peta lokasi. Pada fitur ini akan memberikan informasi berupa titik-titik pos pertolongan serta titik bencana yang sedang terjadi agar pengguna dapat menghindari daerah-daerah yang sedang terjadi bencana dan pengguna dapat menemukan pos-pos pertolongan yang terdekat. Kemudian pada fitur ketiga ada fitur panduan pertolongan. Pada fitur ini akan disediakan sebuah buku panduan elektronik yang akan menyediakan hal-hal terkait pertolongan pertama di segala situasi dan kondisi. Dan lanjut ke fitur keempat, yaitu fitur info potensi bencana. Jadi pada fitur ini akan menampilkan info bencana yang akurat dari BMKG berupa artikel pada beranda aplikasi Sitanggap. Nanti dapat berupa notifikasi dan juga artikel BMKG tadi. Kemudian fitur kelima yaitu fitur chatting. Fitur chatting ini bisa digunakan untuk chatting sesama pengguna Sitanggap untuk berdiskusi seputar info bencana dan juga bisa digunakan untuk saling mengingatkan sesama user. Kami dapat mengembangkan beberapa aspek potensi, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, pada aspek ekonomi ini kami dengan aplikasi Sitanggap dapat membantu sesama melalui fitur donasi yang sudah kami sediakan. Kemudian pada bidang sosial kami dengan aplikasi ini bisa meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Pada bidang politik, aplikasi ini membantu dalam keamanan warga bagi pemerintah, dan juga bidang budaya yaitu meningkatkan solidaritas dari keberagaman warga yang ada. Nah, karena sudah dibahas tadi fitur-fitur inti dari aplikasi ini, jadi apa sih fungsi utama dari aplikasi ini? Jadi fungsi utama dari aplikasi ini adalah sebagai penghubung antara korban bencana dan juga tim penyelamat. Tujuannya di sini agar pertolongan ini dapat dikirimkan secara cepat dan meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Selanjutnya pada bagian alur program Sitanggap ini, jadi pada awal pertama program dibuka akan dihadapkan dengan 4 menu utama, yaitu menu panduan pertolongan, emergency call, peta lokasi, dan info potensi bencana. Nah, di dalam panduan pertolongan ini ada menu untuk memilih jenis bencana, dan apabila jenis bencananya sudah dipilih akan ditampilkan panduan pertolongan sesuai dengan jenis bencana yang telah dipilih. Dan pada emergency call ada 2 menu submenu, yaitu untuk chatting dan juga panggil tim SAR, dan beberapa aksi selanjutnya. Dan pada peta lokasi juga akan dihadapkan pada 2 submenu, yaitu cari pos pertolongan terdekat dan juga cari info titik bencana. Kemudian pada menu terakhir yaitu info potensi bencana akan ditampilkan info perkiraan bencana yang sudah terintegrasi dengan BMKG secara langsung. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjalankan mock-up yang sudah dibuat ya.